Illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita sejumlah kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, tentu tidak akan bisa menghitungnya. Kita diberi nikmat sehat dan kuat, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga kita terpanggil untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Salat Isya barusan dilanjutkan nanti salat tarawih setelah kajian ilmu saat ini. Malam Jumat biasanya kajian Ma'rifatullah diisi oleh guru kita Agim, karena beliau berangkat umroh tadi pagi. Pada sahur sudah berangkat dari Bandung, dan sekitar zuhur tadi sudah terbang menuju ke Jeddah. Kita doakan mudah-mudahan para jemaah, guru kita Agim dan jemaah umroh, MK Travel khususnya dan umumnya semua jemaah umroh menjadi umroh yang mabrur. Amin. Yang mengaminkan semoga diundang ke Baitullah. Nah, ini kudu dipaksa ya. Alhamdulillah. Jadi kita manfaatkan kajian Ma'rifatullah ini diganti sementara oleh saya. Ya, ini mah ban serep judulnya, Pak. Ya. Kita memasuki malam-malam etape kedua. Kalau para ulama membagi Ramadan ini ke dalam 3 etape. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idgum minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan Allah, dan ujungnya adalah pembebasan dari api neraka. Idkum minan nar. Semoga kita bisa menyempurnakan sampai akhir Ramadan kita, sehingga siapapun yang keluar dari bulan Ramadan sudah dibebaskan dari api neraka. Makanya kalau mau meninggal lebih baik di luar Ramadan. Setuju? Siap? Nangarulang engkau setuju sini. Baik. 10 kedua itu syahrul maghfirah, saat turunnya ampunan Allah. Di antara semua bulan yang paling banyak namanya itu adalah bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan sampai 25 nama buat bulan Ramadan, ada yang menyebutkan 27 nama, ada yang menyebutkan sampai 36 nama. Tapi saya tidak hafal satu-satu ya. Yang hafal diantaranya Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bagaimana saat turunnya ampunan Allah, dan juga syahrul taubah, bulan kita harusnya memperbanyak taubat kepada Allah. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam berdoa meminta hujan kepada Allah. Mungkin syariat kita umat Rasul ada namanya salat istisqa, salat minta hujan. Karena sudah lama kekeringan, maka kemudian Nabi Musa mengajak umatnya, mengajak pengikutnya untuk berdoa meminta hujan kepada Allah. Dan Nabi Musa punya kekhususan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa kalamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Artinya Nabi Musa ini bisa langsung berbicara dengan Allah. Kalau nabi-nabi yang lain itu melalui perantara malaikat Jibril ketika mendapatkan wahyu, mendapatkan suhuf, mendapatkan kitab juga, itu melalui malaikat Jibril. Pada beberapa kondisi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Musa langsung berdialog dengan Allah. Wa kalamallahu Musa taklima.
Pada saat Nabi Musa berdoa, lama berdoa, hujan tidak turun juga. Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau belum turunkan hujan? Biasanya tahun-tahun lalu ketika kami kekeringan, kami memohon kepadamu hujan, engkau turunkan hujan. Sekarang kami sudah lama berdoa, hujan tidak turun juga. Padahal tanah sudah tandus, pohon sudah kering, binatang banyak yang mati. Turunkanlah hujan ya Allah." Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, di antara umat-umatmu, di antara hamba-hambaku yang sekarang berdoa ikut denganmu, ada seorang yang sudah berbuat dosa 40 tahun lamanya." Oh, kata Nabi Musa, mungkin ini penghalangnya. Kemudian Nabi Musa berdiri, "Wahai saudara-saudaraku, siapa di antara kalian yang sudah berbuat dosa 40 tahun lamanya, maka keluar dari majelis ini. Keluar dari barisan ini." Dan saat Nabi Musa mengumumkan itu, tidak ada satupun yang keluar. Sampai akhirnya Nabi Musa melanjutkan doanya, melanjutkan zikirnya, meminta hujan kepada Allah. Sedang berzikir, berdoa itu, ada seorang yang berbisik dalam hatinya, dan dia bertobat kepada Allah. "Ya Allah, Engkau tahu orang yang sudah berbuat dosa 40 tahun itu adalah diriku. Dan Engkau maha tahu itu. Ya Allah, dengan segala kemurahan-Mu dan kasih sayang-Mu, maka ampunilah dosaku walaupun 40 tahun saya sudah berbuat dosa. Dan turunkan hujan untuk negeri ini." Tidak lama setelah orang ini taubat, mohon ampun kepada Allah, langit kemudian mendung dan terjadilah hujan yang besar. Maaf ya bagi yang sudah ngantuk ini, baru buka. Hujan besar. Nabi Musa kemudian kaget. "Ya Allah, bukankah belum ada orang yang keluar dari majelis ini? Tapi kenapa sudah Engkau turunkan hujan?" Allah menjawab lagi, "Wahai Musa, sesungguhnya orang yang berbuat dosa 40 tahun itu sekarang sudah bertobat dan dosanya sudah aku ampuni." Lalu Nabi Musa bertanya lagi, "Lalu siapa orang itu ya Allah?" Allah menjawab, "Aku tidak akan beberkan orang yang aibnya telah aku tutupi." Hadirin sekalian, itulah betapa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ada beberapa pelajaran dari peristiwa ini, dari kisah yang diceritakan Rasul mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Pertama, sebagaimana yang dilakukan Nabi Musa dan tentu juga Rasulullah sebagai contoh kita, para nabi berdoa dan meminta hanya kepada Allah. Apapun yang kita minta. Minta harta, kekayaan, kita minta kepada Allah. Minta sehat, minta kepada Allah. Minta, apalagi? Pasti jodoh hari bujangan mah. Minta jodoh kepada Allah. Termasuk minta hujan, seperti yang dicontohkan Nabi Musa kepada Allah. Ada tradisi yang kurang baik di kita ya. Saya nggak tahu kalau dulu waktu kecil nggak ada hujan lama, mandian ucing katanya. Kucing dimandiin. Kasihan. Tidak berperi kekucingan. Ya. Bisa-bisa siang bolong dimandiin itu ucing bisa hareeng. Apa hareeng itu bahasa Indonesianya? Bisa demam, panas, dingin tuh. Bahkan ada yang lebih parah lagi, karena hujan gak datang-datang, itu menjemur sidi di tengah lapangan. Apa hubungannya gitu ya, jemur sidi di tengah lapangan dengan turun hujan. Ada yang bakar-bakaran di atas gunung dan sebagainya supaya turun hujan. Kita dicontohkan apapun yang kita minta, termasuk kekeringan lama dan tidak ada hujan, kita minta kepada Allah. Dan dicontohkan lewat Nabi Musa pun meminta kepada Allah. Kita umat Rasul, bahkan Rasul mencontohkan ada sholat istisqa, itu sholat khusus meminta hujan. Kedua, satu pelajarannya, semua kita minta, apa yang kita minta semuanya kepada Allah. Yang kedua,
lewat cerita ini, kisah ini, menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, tidak ada orang yang steril dari berbuat salah dan dosa. Acukan tangan hadirin yang tidak punya dosa. Tidak ada yang berani. Ya, kalau ada yang ngacung, saya tidak punya dosa. Nah, itulah dosanya. Aku tidak punya dosa, ya. Padahal kita punya dosa. Nah, kita berpeluang berbuat dosa, besar atau kecil, sedikit atau banyak, gak lepas kita dari berbuat salah dan dosa. Karena itulah di antara tabiat manusia. Hanya Rasul yang diberi gelar maksum, memiliki gelar maksum, sebelum berbuat dosa, dosanya diampuni. Dan Rasul tidak berbuat dosa, tapi kita gak bisa lepas dari berbuat salah dan dosa. Yang ketiga pelajarannya, Allah Maha Pengampun. Betapa Allah Maha Pengampun, orang yang berbuat dosa 40 tahun lamanya. Tidak sehari dua hari, 40 tahun. Dan 40 tahun itu dosa terus diulangi. 40 tahun, sekali tobat Allah ampuni. Dalam hadis Rasul bersabda, Afwallah akbaru min dzanbika. Maaf Allah itu lebih besar dari dosamu. Maaf Allah mendahului dari dosamu. Jadi ketika dosanya banyak 40 tahun. Waduh, kalau dihitung mungkin sudah seberapa banyaknya. Tapi sekali bertobat Allah ampuni. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Dan maaf Allah itu lebih besar daripada dosa hambanya. Pelajaran keberapa? Keempat. Yang keempat, Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa orang itu? Maka Allah kemudian menjawab, aku tidak akan membeberkan orang yang aibnya sudah aku tutupi. Kita ini sering kadang-kadang ingin tahu, bukan kadang-kadang sering, ingin tahu keburukan aib orang lain. Padahal sesungguhnya kita tidak diperintahkan nyari aib orang lain. Sebaliknya kita harusnya cari aib kekurangan diri agar kita bisa perbaiki. Tapi Allah di situ berfirman bahwa aku tidak akan membeberkan orang yang aibnya aku tutupi. Ini pun sejalan dengan hadis Rasul yang lain, bahwa Rasul bersabda, man sataral mu'minin, siapa yang menutup aib seorang yang beriman, satarallahu lahu yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat, kelak di hari akhirat nanti, Allah akan menutupi aib dan kesalahan dia. Artinya Allah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahannya ketika dia punya banyak salah dan dosa. Karena pada saat di dunia dia mau menutup aib dan kesalahan orang lain. Jangan sampai kita tahu keburukan seseorang, oh disebar-sebarkan, bahkan ditambahi. Itu yang sangat harus kita hindari. Hadirin sekalian, sekali lagi dari kisah ini bagaimana Allah Maha Pengampun. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun yang ampunannya begitu luas. Dan tugas kita adalah diperintahkan memang beristighfar, memohon ampun, karena kita banyak berbuat salah dan dosa. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah itu, karena Rasulullah, bahwa adalah Rasulullah, yastaghfiruna, dia beristighfar setiap harinya aksar min sab'ina marrah yauman. Lebih dari 70 kali dalam sehari. Kita boleh koreksi berapa kali? Pada Rasul orang yang maksum, orang yang tidak berbuat salah dan dosa, sekalipun berbuat salah ada jaminan diampuni. Kita nggak ada jaminan diampuni, kita berpeluang berbuat dosa dan kita dosanya banyak, kita tinggal hitung sehari berapa kali kita beristighfar. Rasul aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Saya juga istighfar berapa kali? 3 kali habis sholat misalkan gitu ya. Padahal dosa kita banyak, cuma 3 kali.
Itu pun sambil melamun. Ya, kadang-kadang sudah lagi tahiyat, sudah ingat istighfar, jadi begitu terakhir astagfirullahaladzim, astagfirullah. Perasaan belum salam. Aduh. Nah, Ramadan ini adalah sarul magfirah. Bagaimana kita memohon ampunan kita. Kita mohon ampun dari dosa-dosa kita kepada Allah. Mungkin sepanjang kita di luar Ramadan, mata tidak terjaga, telinga tidak terjaga, ucapan tidak terjaga, hati tidak terjaga. Ramadan adalah saat mohon ampun. Allah akan bukakan pintu ampunan buat kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Hadirin sekalian, satu saat datang 4 sahabat yang berbeda dengan waktu yang berbeda dan bawa masalah yang berbeda. Datang seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasul, saya punya tanaman tapi tanaman ini kekeringan dan tandus. Bagaimana supaya ini diturunkan hujan, supaya diairi tanah ini oleh Allah?" Maka jawaban Rasul, "Fastagfir, istighfar engkau." Datang yang kedua, "Rasul, saya punya anak, punya keluarga, tapi saya masih miskin, ingin punya harta yang cukup." Jawaban Rasul, "Fastagfir, istighfar." Datang sahabat yang ketiga, "Ya Rasul, saya sudah punya keluarga, tapi saya belum punya anak." Maka kata Rasul, "Fastagfir, istighfar." Datang yang keempat, "Ini kebunnya ada, tapi tidak ada sungainya." Tadi ada kebun, kering kebunnya. Ini kebunnya ada, airnya sedikit, sungainya juga kecil. Bagaimana juga supaya sungai ini airnya banyak? Rasul pun jawabannya sama, "Fastagfir, istighfar." Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, masalah kami beda-beda, tapi kok jawabannya satu?" "Iya," kata Rasulullah. "Karena pintu dari semua pertolongan Allah, pembuka pertolongan Allah adalah engkau beristighfar terlebih dahulu." "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Fakultus, maka katakan, aku beristighfar. Faqultu astaghfiru. Kemudian Rasul diperintahkan oleh Allah, maka katakan olehmu, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffaro, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannata wa yaj'al lakum anhara. Ini jawaban buat 4 orang tadi. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan kepada kalian hujan dari langit. Bagi orang yang tadi kekeringan, tandus tanahnya, diturunkan hujan. Kemudian memberikan wayudikum bi amwali wa banin. Allah kemudian juga memberikan harta bagi yang tadi miskin, punya keluarga tapi miskin. Kemudian amwal wal banin, juga anak. Yang tadi sudah keluarga tapi tidak punya anak. Wa yaj'al lakum jannata wa anhara. Kemudian juga Allah memberikan anhar, sungai-sungai, jannat, kebun, wa anhara, dan juga sungai-sungai. Jadi masalah berbeda, jawabannya satu. Kalau kita punya masalah, boleh jadi dan sudah pasti masalah kita berbeda. Maaf, jangan tersinggung. Kalau dilihat dari depan, wajah-wajah penuh masalah semua. Terutama yang paling depan. Apalagi yang belakang. Kita punya masalah beda. Ada yang ingin punya anak, nggak punya anak juga. Masalah bagi yang belum punya anak. Ternyata kuncinya istighfar. Anak punya banyak, tapi masalah anaknya baragajul semua. Ternyata perintahnya istighfar. Perbanyak tobat kepada Allah, beristighfar. Itu menjadi jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Hadirin sekalian, terakhir sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dikutip dari kitab Hilyatul Aulia. Rasulullah SAW meriwayatkan kisah Nabi Daud alaihissalam. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah. "Wahai Daud, berikan kabar gembira kepada para pendosa dan berikan peringatan kepada para siddiqin." Siddiqin adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang berbuat kebaikan.
Nabi Daud lalu bertanya, "Ya Allah, kenapa saya harus memberikan kabar gembira kepada para pendosa dan harus memberikan peringatan kepada orang yang berbuat kebaikan?" Maka kemudian Allah menjawab, "Iya, harus diberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat dosa, karena tidak ada dosa yang tidak aku ampuni. Dan diberikan peringatan bagi orang yang berbuat kebaikan, karena orang berbuat kebaikan tidak ada yang bisa menahan ketika aku memberikan azab atau membinasakan mereka." Kita potong dulu hadisnya. 1 kabar gembira, 2 peringatan. Kenapa diberikan kabar gembira kepada orang berdosa? Kembali kepada pembahasan awal, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Penyayang. Dosa itu diampuni ketika hambanya sungguh-sungguh bertobat mohon ampun, sebesar apapun dosa dan kesalahannya. Saya baca sebuah artikel, ada seorang anak yang datang kepada seorang kiai. "Wahai Syekh, saya ini pendosa dan saya mau bertobat, bolehkah?" "Oh, boleh sekali, Allah Maha Penerima Taubat. Tapi saya dulu pembunuh." Walaupun pembunuh bayaran atau pembunuh gratisan. Kalau bayaran kan dibayar, gratisan tidak bayar. Tetap Allah penerima taubat. "Tapi izinkan saya berbuat dosa 1 kali lagi aja. Saya ingin membunuh ibu saya hari ini." Wah, kaget kiai ini. Waduh, ini membunuh ibu bukan main-main, dosa besar. Kenapa? "Karena ibu saya dulu, dia seorang pelacur. Saya hidup bergelimangan dosa karena apa yang dilakukan oleh ibu saya. Saya tidak pernah mengenal agama, tidak pernah mengenal pengetahuan, tidak pernah mengenal apapun. Karena ibu saya menjerumuskan ini. Saya mau membunuh sekarang juga." Wah, saya itu tenang. Lalu kemudian dia berkata, "Wahai saudaraku, kalau engkau bunuh ibumu, kira-kira engkau akan selamat atau tidak? Bukankah engkau bertobat ini ingin selamat? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku muak dengan ibuku." "Kalau engkau muak dengan ibumu yang berperilaku begitu, maka harusnya engkau ingin ibumu selamat. Kau beritahu ibumu, kau ajak kebaikan, dan ingat, jangan lakukan kekerasan. Maka engkau bisa menyelamatkan ibumu, dan engkau pun akan selamat. Tapi kalau engkau bunuh ibumu, engkau tidak akan selamat, dan ibumu pun tidak akan selamat." Masya Allah, kemudian pemuda ini tobat, dan benar bisa mendawahi ibunya juga bertobat. Nah, kembali Allah Maha Penerima Taubat sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita. Lalu Allah melanjutkan dalam hadis itu, bahwa aku kepada Nabi Daud, "Berilah peringatan kepada para pembuat kebaikan, para siddiqin." Kalau kita orang baik, kita orang saleh, insya Allah kita ke masjid, orang lain mungkin pada saat yang sama ada yang sedang jalan-jalan, sedang nangkring, sedang main-main, ada yang sedang tidur lagi karena kekenyangan buka. Kita taraweh duduk di masjid, niat itikaf, nanti sholat berjamaah, tarawehnya dapat ilmu, kajian ilmu. Maka kebaikan ini jangan kemudian membuat kita merasa menjadi seorang yang sudah hebat dan banyak amal. Karena kalau kita berbuat seperti ini, tidak lain hanya karena karunia dan kasih sayang Allah. Diberikan cenderungan hati untuk menuntut ilmu, diberi keinginan untuk ibadah, diberikan kekuatan hati untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ada orang yang dengar azan saja biasa-biasa saja, tidak terpanggil. Walaupun memang di bulan Ramadan ada azan favorit, yaitu azan maghrib. Ya, lewat maghrib sudah tidak favorit lagi. Ya. Jadi kita memang harus sangat perhatian dengan dosa kita, termasuk amal kita, jangan sampai menggelincirkan kita dan membuat kita terlena. Kemudian melanjutkan dalam hadis itu, "Wahai Daud,
jika engkau dan mereka umat-umatmu mencintaiku, maka mereka akan bertahajud di saat orang tertidur. Mereka akan bersyukur di saat orang lain lupa. Dan mereka akan berzikir di saat orang lain lalai. 3 hal yang Allah pesankan lewat Nabi Daud. Dan tentu pesan ini sampai kepada kita karena Rasul riwayatkan kembali. Kalau kita mengaku orang yang mencintai Allah, maka di antaranya melakukan amal-amal soleh 3 ini. 1, tahajud. Tahajud ini istilah lain dari qiyamul lail. Ya, ini suka jadi perdebatan. Taraweh atau tahajud atau qiyamul lail. Sebenarnya itu juga. Ya, di bulan Ramadan disebut tarawih. Itu diistilahkan para ulama zaman Rasul, nggak ada istilah tarawih. Ya. Yang dimaksud baik tarawih maupun tahajud itulah yang disebut dengan qiyamul lail. Qiyam itu artinya berdiri, lail malam hari. Jadi qiyamul lail berdiri malam hari. Terus satpam, nungaronda itu qiyamul lail itu. Secara bahasa. Tapi yang dimaksud secara istilah adalah berdiri tadi menghadap Allah, kita beribadah kepada Allah, qiyamul lail. Tidur dulu disebut tahajud, boleh gitu ya. Tidak tidur bagaimana semalaman, itu luar biasa, lebih hebat ya. Atau langsung pada isya seperti kita bulan Ramadan disebut tarawih. Tarawih itu dari kata tarawihan, artinya tenang, pelan, santai. Jadi tarawih itu nggak buru-buru, nggak gurung-gusuh, ya. Sudah dapat itu kan, ada di YouTube itu salat tercepat, ya. 1 rakaatnya 12 detik itu, Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar gitu. Waduh, Masya Allah, ya. Ini baru, saya baru dapat tahun ini. Tahun-tahun lalu saya sering ikut dan mengamati yang tarawih, ada memang yang cepat, kereta api ekspres. Itu Al-Fatihah 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahu Akbar gitu ya. Teman saya di Cimahi habis sholat tarawih gini, habis buka bersama ikut tarawih model gini. Gue demang dua baring walau dolim. Allahu Akbar. Oh, keluar lagi itu habis buka ya. Ini tipe yang cepat ya, kita nampaknya akan sulit dari khusyuk, berat kalau cepat-cepat seperti itu. Qiyamul lail harusnya seperti tarawih, tenang, pelan, tentram. Itu yang kita lakukan. Ya. Yang kedua, mereka akan bersyukur kepadaku di saat orang lain lalai. Bersyukur kepada Allah saat orang lain lalai, lupa mengingat Allah. Itu ciri yang mencintai Allah, dan mereka mengingatku ketika orang lain melupakan, sedang alfa. Maka kemudian Nabi Daud mendengar itu, mendapat firman itu, Nabi Daud melaksanakan dan menyuruh kepada umatnya. Hadirin sekalian, sekali lagi itu juga nasihat buat kita. Maka mari di bulan Ramadan ini, Syahrul Maghfirah, pertengahan Ramadan ini, kita banyak memohon ampun kepada Allah. Sebisa mungkin kita menangisi dosa-dosa kita. Imam Ghazali mengatakan, menangislah kalau engkau tidak bisa menangis. Jadi ingat, dosa nggak bisa menangis, menangis karena nggak bisa menangis. Ini menarik, satu saat ada sebuah muhasabah. Muhasabah ini pada nangis. Selepas muhasabah datanglah seorang pemuda kepada kiai tersebut. Pak Kiai, ini orang-orang ketika muhasabah pada nangis berlinang air mata. Saya tidak bisa menangis. Apa sebabnya? Yang lain pada nangis, saya nggak bisa menangis. Saya paksain juga nggak nangis juga. Kiainya tersenyum dan menjawab, wahai pemuda, sesungguhnya tidak bisa menangis matamu karena kerasnya hatimu. Kerasnya hatimu karena lupanya engkau kepada kematian. Lupanya engkau kepada kematian karena lupanya engkau kepada akhirat. Dan lupanya engkau kepada akhirat karena sibuknya engkau dengan dunia. Sekali lagi, jawaban ini penting buat kita. Tidak bisa menangis matamu karena kerasnya hatimu.
Kerasnya hatimu karena lupanya engkau kepada kematian. Lupanya engkau kepada kematian karena lupanya engkau kepada dunia, kepada akhirat. Dan lupanya kepada akhirat karena sibuknya engkau kepada dunia. Kesibukan dunia bisa melenakan kita, bisa membuat kita lupa, banyak berbuat dosa, ujungnya keras hati dan tidak bisa menangis, tidak bisa membuat air mata ini keluar karena ingat dosa kita. Hadirin sekalian, sekali lagi mudah-mudahan bulan penuh ampunan ini Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita. Sebelum kita sholat tarawih, kita berwakaf seperti biasa. Kita berzikir, berdoa, berwakaf, baru nanti kita akan salat tarawih berjamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, kita bersyukur betapa Allah sangat sayang kepada kita. Dialah Allah yang telah mencukupi hidup kita, yang telah membagi rizki kepada kita dengan sempurna, yang telah mengkaruniakan nikmatnya yang tiada bertepi. Dialah Allah yang telah memberikan kepada nikmat yang tidak terbatas. Kitalah yang sering lupa kepadanya. Kita yang sering mengabaikan perintah-perintahnya. Salat kita lakukan hanya waktu sisa. Ibadah kadang masih terasa berat. Berbuat kebaikan kita masih terpaksa. Padahal Allah tidak pernah terpaksa mengurus diri kita. Padahal Allah tidak pernah lupa mengasih rezeki kepada kita. Padahal Allah tidak pernah lalai mencukupi hidup kita. Nikmat terbesar buat kita saat ini, kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Ada saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, tahun ini sudah tiada. Ada yang mereka masih bisa sholat tarawih di samping kita, sekarang sudah meninggal. Duh, apakah kita tahun depan masih punya kesempatan atau tidak? Andai kita tahu betapa hebatnya keagungan Ramadan ini, tentu kita tidak akan lepas dari Ramadan ini. Diriwayatkan hanya orang-orang yang sudah wafat yang mereka tahu bagaimana hebatnya keagungan Ramadan. Sehingga di alam kubur mereka meminta kepada Allah agar dibangunkan walau semalam saja. Ingin menikmati malam bulan Ramadan. Kita disediakan oleh Allah malam-malam yang penuh berkah ini. Kita dibentangkan oleh Allah setiap hari pengabulan doa. Tapi kita sering lalai. Tapi kita sering lupa. Kita masih sering mengisinya dengan yang sia-sia waktunya. Sedikit sekali kita gunakan untuk tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sedikit sekali kita isi dengan berzikir. Duh, sudah cukup amal kita andai kata besok lusa Allah memanggil kita.
Karena usia tidak pernah kita tahu, kematian tidak perlu tua terlebih dahulu. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi jalan taubat kita kepada Allah. Menjadi jalan saatnya digugurkan dosa-dosa kita. Dihapuskannya kesalahan kita. Mari kita mohon ampun kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbahuna sighara wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang berlumuran dosa. Inilah kami hamba-hambamu yang banyak berbuat dosa, ya Rabb. Mengetuk pintu ampunanmu, memohon maghfirah darimu. Betapa banyaknya dosa yang telah kami lakukan. Betapapun banyak keburukan yang pernah kami kerjakan, ya Rabb. Engkau Maha Pemurah, ya Allah. Ampuni di malam Ramadan ini, ya Allah. Ampuni dosa mata kami, ya Rabb. Yang mata ini jelalatan dipakai melihat yang tidak boleh kami lihat. Sedikit mata ini digunakan untuk menangis karena ingat dosa. Sedikit digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat-Mu, ya Rabb. Jangan Kau cabut nikmat mata ini, ya Allah. Ampuni dosa lisan ini. Sedikit lisan ini digunakan untuk membaca Al-Quran atau berzikir, menyebut asma-Mu. Lebih sering kami gunakan untuk berkata-kata kotor, menggunjing, membicarakan keburukan orang. Tapi dengan segala kemurahan-Mu, jangan Kau cabut nikmat lisan ini, ya Rabb. Ampuni, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, berkahilah hidup kami, ya Allah. Berkahi keluarga kami, berkahi harta kami, berkahi ilmu kami, berkahi anak dan keturunan kami, berkahi sisa umur kami, ya Allah. Jadikan sisa umur yang bermanfaat di jalan-Mu, ya Rabbana. Jangan Kau wafatkan kami kecuali kami sedang berada di jalan-Mu, sedang berzikir mengingat-Mu, sedang bersujud beribadah kepadamu. Duhai Allah, muliakan kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terang berderang alam kuburnya, terang berderangkan alam kuburnya dengan cahaya kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Rabbana, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh dan soleha, orang-orang yang ahli ibadah. Jauhkan dari kami segala bala dan musibah. Pilih kami menjadi hamba-Mu yang istiqomah, dan jadikan doa-doa kami doa yang Kau ijabah. Hadirin sekalian, mintalah kepada Allah, ini saat yang mustajab bagi kita. Di malam Ramadan, majelis ilmu diturunkan malaikat. Mintalah, kita punya banyak keinginan, kebutuhan yang berbeda kepada Allah. Allah Maha mendengar, mintalah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Mujibas. Amin. Allahumma
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal minna tilawatana wa taqabbal minna da'wana wa taqabbal minna kulla a'malina fi hadha ash-shahr Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.